Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan modul 10 perumusan indikator dan penyusunan alat evaluasi. Sini saya Miat Qoriah dengan nomor NIM 857114187 dan juga rekan saya Ibu Popi Rahmawati dengan NIM 857114109 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rusi Rusmianti Alia MPD. Kegiatan belajar 1, perumusan indikator pencapaian kompetensi. Dengan diberlakukannya kurikulum 2006 yang lebih dikenal dengan KTSP, guru atau sekolah dituntut untuk mengembangkan kurikulum sendiri dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan secara nasional dengan mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran yang telah ditetapkan. Guru dituntut untuk mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Dalam kurikulum 2006, indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 2006. Mungkin ada pertanyaan, apa bedanya indikator dengan hasil belajar dan tujuan pembelajaran? Istilah hasil belajar dikenal dalam kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum berbasis kompetensi, hasil belajar berkenaan dengan apa yang harus diketahui dan dilakukan siswa yang dapat ditunjukkan sebagai hasil pembelajaran pada level tertentu menurut Pusat Kurikulum 2002. Sementara itu, tujuan pembelajaran atau dikenal juga dengan tujuan instruksional dikenal dengan kurikulum yang berlaku sebelum kurikulum 2004. Adapun tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mempelajari suatu topik atau pokok bahasan tertentu. Tujuan instruksional biasanya dibagi menjadi tujuan pembelajaran umum atau tujuan TPU, yang selanjutnya tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan pembelajaran khusus atau TPK, tujuan instruksional khusus atau TIK. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa ketiga istilah tersebut, tujuan pembelajaran, hasil belajar, dan indikator memiliki makna yang sama. Ketiga istilah tersebut menyatakan rumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Prinsip-prinsip perumusan indikator. Langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam merancang pembelajaran adalah dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi, yaitu kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Keberhasilan siswa dalam pembelajaran ditunjukkan oleh dikuasainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan secara nasional. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Oleh karena itu, indikator yang dirumuskan harus merupakan jabaran dari kompetensi dasar. Dengan menguasai indikator yang merupakan penjabaran atau rincian dari kompetensi dasar, kita mengharapkan siswa akan menguasai kompetensi dasar tersebut. Hal ini menunjukkan salah satu prinsip yang harus diperhatikan guru dalam merumuskan indikator, yaitu indikator dijabarkan dari kompetensi dasar. Misalkan saja contohnya, salah satu kompetensi dasar dalam mata pembelajaran matematika di kelas 5. Contohnya kompetensi dasar 5.2 menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan. Kompetensi dasar tersebut harus dijabarkan ke dalam banyak indikator agar guru dapat menentukan apakah siswa sudah atau belum mencapai kompetensi dasar tersebut. Banyak indikator yang dapat dijabarkan dari kompetensi dasar tersebut, contohnya saja ini ya.
Pertama, misalnya menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut sama, menjumlahkan pecahan biasa berpenyebut beda, menjumlahkan pecahan campuran berpenyebut sama, menjumlahkan pecahan campuran berpenyebut beda, mengurangkan pecahan biasa berpenyebut sama, mengurangkan pecahan biasa berpenyebut beda. Menurut Mager dalam Wieser 1995-506, Slavin 1988 halaman 231 sampai 232 dan Glover dan Browning 1987 halaman 442 mengemukakan 3 komponen rumusan tujuan pembelajaran. Pertama, performance atau unjuk kerja mengacu pada penggunaan kata kerja yang menggambarkan hasil belajar yang dapat diukur atau measurable. Kedua, kriterion atau kriteria mengacu pada tingkat unjuk kerja yang dicapai untuk menentukan keberhasilan penguasaan kemampuan. Dan ketiga, condition atau kondisi mengacu pada kondisi ketika pengukuran unjuk kerja. Di samping ketiga komponen tersebut, Crick dan Gustafsson 1986 menambahkan satu komponen lagi dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu komponen audiens siswa yang belajar. Untuk memudahkan kita mengingat komponen-komponen yang harus ada dalam rumusan indikator pencapaian kompetensi, keempat komponen tersebut bisa kita singkat menjadi A, B, C, D. A, audience, B, behavior, C, condition, dan D, degree. Audiens siswa yang belajar, komponen ini dinyatakan dengan siswa yang belajar untuk menguasai kemampuan yang diharapkan, misalnya siswa kelas 1, siswa kelas 2, dan siswa kelas 6. Yang kedua, behavior atau perilaku atau unjuk kerja atau performance. Komponen ini terdiri atas kata kerja yang menunjukkan kemampuan yang harus ditampilkan siswa dan materi yang dipelajari siswa. Kemampuan tersebut dinyatakan dalam bentuk kata kerja operasional seperti menjelaskan, memberi contoh, menyusun, membuat, merakit, menunjukkan, menganalisis, dan menyimpulkan. Pemilihan kata kerja ini sangat penting. Penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan indikator akan mengarahkan guru dalam menentukan alat evaluasi dan dalam merancang kegiatan pembelajaran untuk mencapai kemampuan yang diharapkan. Oleh karena itu, hindari penggunaan kata-kata kerja seperti memahami, mengetahui, mengenal, dan sebagainya. Kata-kata tersebut memiliki tafsiran ganda sehingga sulit untuk diukur ketercapaiannya. Contoh komponen ini dalam rumusan indikator adalah memberikan contoh perilaku demokratis, menyusun kalimat majemuk, menunjukkan letak ibu kota provinsi, membuat larutan oralit, membuat baring-baring dari kertas. Di samping rumusan indikator harus menggunakan kata kerja operasional, satu rumusan indikator itu harus hanya berisi satu tingkah laku. Apabila suatu rumusan indikator mengandung lebih dari satu tingkah laku, kita akan mengalami kesulitan dalam mengukur ketercapaian indikator tersebut. Yang ketiga, condition atau kondisi, di mana komponen ini menyatakan kondisi atau keadaan yang dipersyaratkan ketika siswa diminta menunjukkan atau mendemonstrasikan perilaku atau kemampuan yang diharapkan. Contohnya, melalui percobaan, siswa dapat menjelaskan perubahan kimia. Ini apabila siswa dapat menjelaskan perubahan kimia dan melakukan percobaan. Dengan demikian, pada waktu guru mengukur penguasaan indikator, siswa harus melakukan percobaan. Contoh selanjutnya diberikan sejumlah data. Jadi, siswa dapat menghitung nilai rata-rata dari data yang disediakan. Ini berarti bahwa pada saat kita meminta siswa menunjukkan kemampuan menghitung nilai rata-rata sekelompok data, kita harus menyediakan data yang harus dihitung siswa. Contoh yang lagi berikutnya diberikan sebuah cerita. Siswa dapat menentukan amanat yang disampaikan dari cerita tersebut. Ini berarti bahwa siswa baru dapat dianggap telah menguasai kemampuan tersebut apabila siswa telah mampu menentukan amanat suatu cerita dari cerita yang diberikan guru. Selanjutnya yang keempat yaitu degree atau tingkat pencapaian atau kriteria. Komponen ini mengacu pada tingkat perilaku yang dicapai untuk menentukan keberhasilan atau penguasaan siswa
terhadap kemampuan yang ditetapkan. Biasanya tingkat perilaku ini dinyatakan dengan jumlah objek perilaku yang harus dikuasai. Misalnya, siswa dapat menunjukkan 5 karakteristik pemimpin yang demokratis. Siswa belum dianggap menguasai indikator tersebut apabila siswa baru menunjukkan 3 atau 4 karakteristik tersebut. Jenis-jenis kemampuan hasil belajar. Banyak para ahli mengemukakan berbagai ranah atau domain kemampuan sebagai hasil belajar. Kita sudah sering mendengar klasifikasi kemampuan hasil belajar yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom atau yang lebih dikenal dengan taksonomi Bloom. Bloom mengelompokkan kemampuan hasil belajar ke dalam 3 ranah atau domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang ditunjukkan oleh adanya perubahan pada kognisi siswa. Ini menurut Glover dan Bruning tahun 1987. Selanjutnya lebih lanjut oleh Ornstein tahun 1990 dan Oliva 1992 mengemukakan bahwa ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan mengingat atau mengenal pengetahuan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pengetahuan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kemampuan kognitif mengacu pada hasil belajar yang berkenaan dengan pengembangan kemampuan otak atau penalaran siswa. Menurut Bloom, domain kognitif ini memiliki 6 tingkatan. Pada awalnya ke-6 tingkatan tersebut adalah knowledge, pengetahuan, comprehension, pemahaman, application, penerapan, analisis dan sintesis, dan evaluasi penilaian. Sekarang ke-6 tingkatan tersebut mengalami revisi menjadi kemampuan mengingat, remember, kemudian mengerti, understand, menerapkan atau menggunakan to apply, menganalisis, ada analisis, memberikan penilaian, evaluasi, dan membuat sesuatu yang baru, create. Mengingat atau remember itu tingkatan kemampuan ini ditunjukkan oleh kemampuan mengingat kembali pengetahuan yang sudah tersimpan dalam memori jangka panjang atau long term memory. Hasil belajar pada tingkatan kemampuan ini ditunjukkan dengan kemampuan mengenal atau menyebut kembali fakta-fakta, istilah-istilah, hukum, rumus yang telah dipelajarinya. Contoh rumus kemampuan pada tingkat ini diantaranya adalah menyebutkan kembali kelima setiap Pancasila dengan tempat, menuliskan kembali rumus keliling sudah ke tempat, dan sebagainya. Itu contohnya. Yang kedua, mengerti atau understand. Hasil belajar pada tingkatan ini mengacu pada kemampuan menangkap dan membangun makna atau arti dari pesan atau materi pembelajaran. Kemampuan menjelaskan suatu konsep, memberi contoh, dan memberikan merupakan beberapa contoh kemampuan kognitif pada tingkat mengerti. Yang ketiga yaitu menerapkan atau apply. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kemampuan menerapkan atau menggunakan prosedur, konsep, hukum, atau rumus pada situasi baru. Kemampuan menghitung nilai rata-rata sekelompok data merupakan salah satu contoh kemampuan kognitif pada tingkat menerapkan. Untuk menguasai kemampuan tersebut, siswa harus mengerti rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata sejumlah data terlebih dahulu. Kemudian rumus tersebut diterapkan siswa untuk mengetahui nilai rata-rata dari sejumlah data yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis atau analisis. Hasil belajar pada tingkatan ini mengacu pada kemampuan menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian dan menentukan hubungan antar bagian. Kemampuan yang termasuk ke dalam tingkat ini adalah kemampuan yang pertama memisahkan dasar-dasar yang digunakan dalam suatu organisasi, pesan atau materi pembelajaran, menghubungkan bagian-bagian atau elemen-elemen dari suatu pesan atau materi pembelajaran, merumuskan asumsi-asumsi dan mengidentifikasi unsur-unsur penting yang mendukung asumsi yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu memberikan penilaian atau evaluasi. Hasil belajar evaluasi mengacu pada kemampuan memberikan keputusan
tentang nilai sesuatu berdasarkan pertimbangan yang dimiliki atau kriteria yang digunakan. Ditinjau dari sudut siswa, ada dua sumber kriteria yang dapat digunakan, yaitu kriteria yang dikembangkan sendiri oleh siswa dan kriteria yang diberikan oleh guru. Belum membagi hasil belajar evaluasi atas pertimbangan yang didasarkan bukti-bukti dari dalam dan berdasarkan kriteria dari luar. Selanjutnya yaitu membuat sesuatu yang baru atau create. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kemampuan memadukan elemen-elemen untuk membentuk satu keutuhan dalam suatu pola atau struktur baru. Kemampuan yang termasuk dalam tingkatan kreasi adalah kemampuan menghasilkan atau merumuskan hipotesis atau alternatif solusi yang sesuai dengan kriteria tertentu untuk mengatasi masalah yang diberikan, mengembangkan suatu rencana untuk mengatasi masalah, serta menghasilkan suatu produk yang baru dan bermakna yang memenuhi persyaratan tertentu. Itulah tadi 6 tingkatan hasil belajar pada domain kognitif. Hubungan ke 6 tingkatan tersebut bersifat hierarkis, artinya tingkat kemampuan yang paling bawah merupakan prasyarat untuk menguasai kemampuan berikutnya. Kemampuan mengingat merupakan dasar bagi penguasaan kemampuan mengerti. Kemampuan mengerti merupakan prasyarat untuk menguasai kemampuan menerapkan. Begitu seterusnya, sehingga untuk dapat menguasai kemampuan kreasi, siswa harus telah menguasai kemampuan mengingat, mengerti, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Apabila kita gambarkan hubungan tersebut pada domain kognitif, tampak seperti gambar di modul halaman 10.15. Selanjutnya yaitu afektif. Hasil belajar pada ranah atau domain afektif mengacu pada sikap dan nilai yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti pembelajaran. Setelah suatu periode pembelajaran, guru mengharapkan semua siswa menghargai, memilih, dan tertarik pada sesuatu yang diajarkan. Ini menurut Cladwell et al. Windsor 1995, halaman 512, dan Slavin 1988, halaman 242 sampai 243, mengumpulkan 5 tingkatan hasil belajar efektif, yaitu 1. Menerima atau receiving. Hasil belajar pada tingkat ini mengacu pada kepekaan siswa dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar. Siswa dianggap telah mencapai sikap menerima apabila siswa tersebut mampu menunjukkan kesadaran, kemauan, dan perhatian terhadap sesuatu, serta mengakui kepentingan dan perbedaan. Yang kedua yaitu menanggapi atau responding. Hasil belajar pada tingkat menanggapi mengacu pada reaksi yang diberikan individu terhadap stimulus yang datang dari luar. Siswa dianggap telah memiliki sikap menanggapi apabila siswa tersebut telah menunjukkan kepatuhan pada peraturan, tuntutan atau perintah, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Contohnya, rumusan tujuan yang menuntut kemampuan siswa untuk bersikap menanggapi adalah seperti melaksanakan kerja kelompok, menyumbangkan pendapat dalam diskusi kelompok, menolong teman yang mengalami kesulitan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menghargai atau valuing. Hasil belajar pada tingkat menghargai mengacu pada kesediaan siswa menerima nilai dan kesepakatan terhadap nilai tersebut. Seorang siswa dianggap telah memiliki sikap menghargai apabila siswa tersebut telah menunjukkan perilaku menerima suatu nilai, menyukai suatu objek atau kegiatan, menyepakati perjanjian, menghargai karya seni, pendapat atau ide, bersikap positif atau negatif terhadap sesuatu, mengakui, dan sebagainya. Contohnya yaitu mengumpulkan tugas tepat waktu, menolak untuk diajak bekerja sama dalam hal yang tidak baik, tidak menertawakan pendapat temannya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengatur diri atau organization. Hasil belajar pada tingkat mengatur diri mengacu pada kemampuan membentuk atau mengorganisasikan bermacam-macam nilai serta menciptakan sistem nilai yang baik. Siswa dianggap telah menguasai sikap pada tahap mengatur diri apabila siswa tersebut telah menunjukkan kemampuannya dalam membentuk sistem nilai, menangkap hubungan antar nilai, dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu.
Contohnya, menyadari kelebihan dan kelemahan dirinya, mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukannya, menjelaskan hak dan kewajibannya. Selanjutnya yaitu menjadikan pola hidup atau characterization by value, mengacu pada sikap dan menerima sistem nilai dan menjadikan sebagai pola kepribadian dan tingkah laku. Siswa dianggap telah menguasai kemampuan ini apabila siswa tersebut telah menunjukkan kepercayaan diri, disiplin diri, serta mampu mengontrol perilakunya sehingga tercermin dalam pola hidupnya. Contohnya, siswa disiplin dalam menggunakan waktu luangnya, mengumumkan pendapat dengan sopan, dan membiasakan hidup sehat. Itulah tadi 5 tingkatan kemampuan dalam domain efektif. Kelima tingkatan tersebut bersifat hierarkis, artinya bahwa tingkatan di bawahnya merupakan prasyarat bagi penguasaan kemampuan di atasnya. Siswa akan mampu mengatur diri apabila siswa tersebut telah mampu menerima, menanggapi, dan menghargai sistem nilai yang berlaku, serta mampu mengatur dirinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu psikomotorik. Hasil belajar psikomotorik mengacu pada kemampuan bertindak. Kemampuan psikomotorik mengacu pada tindakan fisik siswa untuk ditampilkan. Pada kemampuan psikomotorik tercakup juga kemampuan kognitif, tapi pada dasarnya menekankan pada perilaku fisik. Moore 1967 dalam Windsor 1995 halaman 513-514 mengemukakan bahwa taksonomi psikomotorik mengklasifikasikan aspek-aspek koordinasi yang berkaitan dengan gerakan dan mengintegrasikan konsekuensi kognitif dan afektif dengan penampilan badan atau tubuh. Menurut Simpson, Oliva 1992, Salavin 1988 halaman 243 mengupakan tingkat hasil belajar pada ranah psikomotorik dibagi menjadi yang pertama yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, bertindak secara mekanis, dan gerakan kompleks. Persepsi. Hasil belajar psikomotorik pada tingkat persepsi mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan inderanya, memilih isyarat dan menerjemahkan isyarat tersebut ke dalam bentuk gerakan. Siswa dikatakan telah menguasai kemampuan persepsi apabila siswa tersebut telah menunjukkan kesadarannya akan adanya objek dan sifat-sifatnya. Misalnya kemampuan memukul bola. Pada tahap ini siswa hanya mampu memukul bola tanpa memperhatikan faktor apapun. Yang kedua yaitu kesiapan. Pada tahap ini individu dituntut untuk menyiapkan dirinya untuk melakukan suatu gerakan. Kesiapan ini meliputi kesiapan mental, fisik, dan emosional. Kesiapan mental mencakup kesiapan menentukan gerakan, memperkirakan waktu, dan memusatkan perhatian. Kesiapan fisik mengacu pada penyesuaian anatomis, misalnya posisi berdiri, posisi tangan. Kesiapan emosional berkaitan dengan keseimbangan emosi agar gerakannya terkontrol dengan baik. Kembali pada gerakan memukul bola, siswa dianggap telah menguasai kemampuan ini apabila siswa tersebut telah menunjukkan sikap badan yang tepat untuk memukul bola. Gerakan terbimbing. Kemampuan melakukan gerakan terbimbing mengacu pada kemampuan individu melakukan gerakan yang sesuai dengan prosedur atau mengikuti petunjuk guru atau instruktur atau pelatih. Siswa dianggap telah menguasai kemampuan pada tahap ini apabila siswa telah mampu meniru gerakan yang dicontohkan atau mencoba-coba gerakan sampai gerakan yang benar dikuasainya. Kita contohnya kemampuan memukul bola. Apabila pada tingkat kesiapan siswa hanya memukul bola dengan sikap yang benar, maka pada tingkatan gerakan terbimbing siswa sudah dapat meniru gerakan pelatih dalam memukul bola yang benar. Selanjutnya yang keempat yaitu bertindak secara mekanis. Kemampuan motorik pada tingkatan ini mengacu pada kemampuan individu untuk melakukan tindakan yang seolah-olah sudah otomatis. Kemampuan bertindak secara mekanis ditunjukkan oleh kelancaran, kemudahan, serta ketetapan melakukan tindakan tersebut berkenaan dengan kemampuan memukul bola.
Siswa dianggap telah menguasai kemampuan ini apabila siswa tersebut telah menunjukkan kemampuan memukul bola dengan lancar, mudah, dan tetap. Tindakan tersebut seolah-olah sudah menjadi kebiasaannya. Ya, selanjutnya gerakan kompleks ini mengacu pada tindakan terampil, halus, efisien dalam waktu serta usaha yang minimal. Selain jenis hasil belajar berdasarkan taksonomi Bloom, menurut Gagner, jenis-jenis hasil belajar ada 5 kategori hasil belajar. Kelima kategori hasil belajar tersebut adalah keterampilan intellectual skill, strategi kognitif strategis, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Keterampilan intelligent skill. Hasil belajar pada kategori ini mengacu pada kemampuan siswa melakukan kegiatan kognitif yang unik. Unik di sini artinya bahwa siswa harus mampu memecahkan suatu permasalahan dengan menerapkan informasi yang belum pernah dipelajari. Seorang siswa dianggap telah menguasai kemampuan ini apabila siswa tersebut telah menunjukkan kemampuan dalam membedakan karakteristik fisik yang dimiliki objek, mengelompokkan objek-objek tersebut berdasarkan ciri-ciri yang sama, serta menerapkan konsep dan aturan dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, segala kemampuan yang menuntut siswa menggunakan informasi simbolik merupakan keterampilan intelektual. Contohnya, kemampuan menerapkan rumus dalam menghitung luas segitiga, mengelompokkan binatang ke dalam kelompok amfibi dan reptil, menggunakan jenis-jenis kalimat dalam menulis karangan, menggunakan tanda baca dan dalam sebuah kalimat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu strategi kognitif. Strategi kognitif mengacu pada kemampuan mengontrol proses internal yang dilakukan oleh individu dalam memilih dan memodifikasi cara berkonsentrasi, belajar, mengingat, dan berpikir. Ini menurut Gagner, Briggs, and Barger tahun 1992. Siswa yang telah menguasai kemampuan strategi kognitif akan mendapat kemudahan dalam berkonsentrasi, belajar, mengingat, dan berpikir. Seorang siswa dianggap telah memiliki kemampuan strategi kognitif apabila siswa tersebut mampu menerapkan teknik membaca yang memudahkannya untuk mengingat dan memahami apa yang dibaca, serta mampu memilih teknik khusus untuk berpikir, cara menganalisis masalah, dan pendekatan untuk memecahkan masalah. Contohnya adalah mnemonic system. Misalnya mengingat warna pada pelangi digunakan kata Mechiku Hibiniu yang artinya merah, hijau, kuning, biru, nila, dan ungu. Itu contohnya. Yang ketiga yaitu informasi verbal. Informasi verbal adalah kemampuan yang menuntut siswa untuk memberikan tanggapan khusus terhadap stimulus yang relatif khusus. Dalam kemampuan ini tidak ada tuntutan untuk menggunakan simbol, memecahkan masalah, atau menerapkan aturan. Untuk menguasai kemampuan ini, siswa hanya dituntut untuk menyimpan informasi dalam sistem ingatannya dan mengungkapkan kembali informasi tersebut. Kemampuan menyebutkan nama-nama gunung yang ada di Pulau Sumatera merupakan salah satu contoh kemampuan yang termasuk kategori informasi verbal. Dalam kemampuan tersebut, siswa dituntut untuk menghubungkan suatu nama dan gunung-gunung yang ada di Pulau Sumatera. Contoh lainnya adalah menyebutkan pengertian koperasi, menunjukkan bagian-bagian tubuh manusia, dan menuliskan nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia, dan sebagainya. Yang keempat, keterampilan motorik atau motor skill. Keterampilan motorik mengacu pada kemampuan melakukan gerakan atau tindakan yang terorganisasi yang direfleksikan melalui kecepatan, kekuatan, dan kehalusan. Keterampilan motorik tidak hanya melibatkan otot, tapi juga otak. Ini berarti bahwa dalam melakukan keterampilan motorik, kegiatan mental atau kognitif juga terlibat. Misalnya, kemampuan menempeli model topeng dengan sebagian kertas. Untuk menguasai kemampuan tersebut, siswa tidak hanya dituntut menunjukkan keterampilan tangannya dalam menempelkan sobek kertas pada model topeng, tapi juga bagaimana menempelkan sobekan kertas tersebut supaya rapi. Untuk itu, siswa dituntut untuk memikirkan teknik menempel yang paling tepat dan mampu melakukannya. Contoh lainnya adalah mengukur tinggi badan, memukul bola pada permainan kasti, memotong pola baju, dan memainkan alat musik.
Selanjutnya yaitu yang kelima, sikap atau attitude. Sikap mengacu pada kecenderungan untuk membuat pilihan atau keputusan untuk bertindak di bawah kondisi tertentu. Dikaitkan dengan hasil belajar, sikap adalah kemampuan siswa dalam menentukan pilihan atau bertindak sesuai dengan sistem nilai yang diyakininya. Contohnya adalah siswa dapat bekerja sama dalam mengerjakan tugas, bersikap terbuka terhadap kritik dan pendapat orang lain, menyadari pentingnya belajar matematika dan mematuhi peraturan sekolah, dan sebagainya. Itulah kelima kategori hasil belajar menurut Gagner. Kalau kita bandingkan dengan kelima kategori tersebut dengan domain hasil belajar yang oleh Bloom dan kawan-kawan, tentunya ada persamaan dan perbedaan dari keduanya. Jenis-jenis hasil belajar yang oleh Bloom dan kawan dan Gagner dan kawan-kawan tersebut memiliki kesamaan. Hasil belajar informasi verbal, keterampilan intelektual, dan strategi kognitif menurut Gagner memiliki kesamaan dengan hasil belajar kognitif menurut Bloom dan kawan-kawan. Begitu juga hasil belajar sikap menurut Gagner sama dengan hasil belajar afektif menurut Bloom dan kawan-kawan. Kegiatan belajar 2, penyusunan alat evaluasi. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi memiliki dua peran dalam proses pembelajaran, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap kali pertemuan pembelajaran untuk mengetahui kemajuan siswa dalam menguasai kemampuan yang diharapkan. Hasil dari evaluasi formatif menjadi masukan bagi guru untuk memperbaiki proses mengajarnya dan bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya. Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap kemampuan yang diharapkan. Hasil dari evaluasi sumatif digunakan guru untuk menentukan nilai dan kelayakan siswa. Menurut Sukarti tahun 2009 mengumumkan bahwa evaluasi sumatif dilaksanakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guru dalam menentukan keputusan pada siswa selama pembelajaran. Sedangkan menurut Resch dan Walker tahun 1997, evaluasi sumatif adalah jenis evaluasi yang dilaksanakan pada akhir periode pembelajaran dan digunakan untuk tujuan sertifikasi. Sedangkan menurut Windsor tahun 1995 menyatakan bahwa evaluasi sumatif dirancang untuk memberikan balikan selama proses belajar. Sependapat dengan Sujana tahun 1990 yang mengumumkan bahwa evaluasi formatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses pembelajaran itu sendiri. Untuk melaksanakan evaluasi baik formatif maupun sumatif, guru bisa mengembangkan alat evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui pencapaian kemampuan yang diharapkan oleh siswa. Apabila guru menggunakan alat evaluasi yang tidak tepat, maka informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi tidak akan akurat. Oleh karena itu, untuk memperoleh alat evaluasi yang tepat, guru perlu memperhatikan kriteria penyusunan alat evaluasi. Menurut Sukarti tahun 2009 dan Slavin tahun 1988, ada 3 kriteria yang harus diperhatikan dalam mengembangkan atau menyusun alat evaluasi. Kegiatan kriteria tersebut adalah validitas, reliabilitas, dan dapat dilaksanakan. Yang pertama itu validitas. Validitas berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi dalam mengukur konsep yang diukur sehingga alat evaluasi tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Apabila tes yang dikembangkan dirancang untuk mengukur hasil belajar siswa, maka hasil yang diperoleh dari tes yang valid menunjukkan tingkat penguasaan siswa terhadap hasil belajar yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah soal yang dikembangkan valid atau tidak, guru dapat menganalisisnya dengan cara melihat kembali rumusan kemampuan yang diharapkan dikuasai siswa.
Soal yang valid adalah soal yang mengungkap kemampuan yang sama dengan kemampuan yang tercantum dalam rumusan indikator. Menurut Ornstein, tahun 1990 mengemukakan bahwa tes yang valid adalah tes yang memiliki kesesuaian dengan tujuan dan mengukur secara representatif materi pembelajaran. Jika soal kita buat salah, kita bisa memperbaiki soal tersebut agar menjadi valid untuk mengukur penguasaan siswa terhadap indikator yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu reliabilitas. Kriteria reliabilitas mengacu pada ketetapan atau keajegan alat ukur dalam menilai apa yang seharusnya dinilai. Alat ukur yang reliable akan memberikan hasil yang sama kapanpun alat ukur tersebut digunakan pada siswa yang sama. Contohnya minggu kemarin kita memberikan tes mata pelajaran matematika dan bangun data, bangun ruang pada siswa kelas 5. Minggu berikutnya siswa tersebut kita tes lagi dengan menggunakan soal yang sama. Tes yang digunakan dinilai memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Jadi di situ kita bisa tahu apakah hasil dari kedua tes tersebut relatif sama atau tidak. Yang ketiga yaitu dapat dilaksanakan. Kriteria ini berkenaan dan kemungkinan alat ukur tersebut untuk dilaksanakan dilihat dari aspek biaya dan waktu. Kriteria ini juga berkenaan dan kemudahan alat ukur disusun serta kemudahan dalam penskoran dan interpretasi hasil yang diperoleh. Sebaik apapun alat ukur yang dikembangkan akan tidak bermanfaat apabila tidak dapat dilaksanakan, baik karena memerlukan dana yang besar maupun karena membutuhkan waktu pelaksanaan dan penskoran yang lama. Jadi dengan mengembangkan alat evaluasi yang sesuai dengan kriteria tersebut, diharapkan hasil evaluasi yang diperoleh akan benar-benar menggambarkan kemampuan yang dimiliki siswa. Dengan demikian, guru akan dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Jenis-jenis alat evaluasi. Guru dapat mengembangkan berbagai jenis tes tergantung kemampuan yang akan diukur. Secara garis besar, ada dua jenis alat evaluasi yang dapat digunakan guru, yaitu tes dan non-tes. Contoh alat evaluasi non-tes itu adalah skala sikap, daftar cek, wawancara, observasi, angket, dan sosiometri. Tes adalah seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban yang dapat dinilai benar atau salah. Dilihat dari bentuk jawaban yang diberikan siswa, ada 3 jenis tes yang dapat dipilih guru untuk mengukur penguasaan siswa terhadap indikator hasil belajar, yaitu tes lisan, tes tertulis, dan tes perbuatan atau tes kinerja. Tes lisan digunakan apabila guru mengharapkan jawaban siswa diberikan secara lisan. Tes tertulis dipilih apabila guru mengharapkan siswa untuk memberikan jawaban secara tertulis. Sementara itu, tes kinerja dipilih apabila guru mengharapkan siswa memberikan jawaban melalui tindakan yang dilakukan atau menuntut siswa melakukan sesuatu. Dalam menggunakan tes tertulis, guru dapat memilih berbagai bentuk tes. Secara garis besar, ada 2 bentuk tes yang dapat digunakan guru, yaitu tes objektif dan tes uraian. Tes objektif adalah tes yang menuntut peserta tes untuk menentukan satu jawaban yang paling tepat atau memilih jawaban yang paling tepat dari alternatif jawaban yang disediakan. Ada berbagai bentuk tes objektif, yaitu benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan isian singkat. Bentuk tes objektif benar salah menuntut siswa untuk menentukan apakah pernyataan yang diberikan benar atau salah. Bentuk tes objektif ini sangat tepat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang fakta, definisi, dan prinsip. Tes uraian. Tes uraian adalah tes yang digunakan untuk mengukur
kemampuan siswa dalam hal mengekspresikan gagasan melalui bahasa tulisan. Tes uraian sangat tepat untuk mengukur kemampuan kognitif tingkat tinggi, seperti menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Itu tadi berbagai jenis tes yang dapat digunakan guru dalam memberikan evaluasi secara tertulis. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa di samping tes tulis dan lisan, guru juga dapat menggunakan tes kinerja atau mengukur penguasaan siswa terhadap kemampuan melakukan tindakan. Tes kinerja atau tes perbuatan berbeda dengan bentuk tes yang digunakan dalam tes lisan dan tertulis. Tes kinerja menuntut siswa untuk mendemonstrasikan atau menampilkan kemampuan yang diukur. Menurut Rees dan Walker, tes kinerja adalah tes yang menuntut siswa untuk menampilkan suatu perilaku sesuai dengan tugas yang diberikan dan dinilai dengan menggunakan marking scheme. Untuk menilai penguasaan kemampuan yang diukur melalui tes kinerja, guru perlu mengembangkan panduan penilaian yang berisi aspek-aspek yang akan dinilai dan skala penilaian yang diberikan serta penjelasan untuk masing-masing skala. Sekian dari kami kelompok 9 terkait modul 10, perumusan indikator dan penyusunan alat evaluasi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.